Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya. Ini sebenarnya terinspirasi dari beberapa pertanyaan kalian akhir-akhir ini. Seperti apa sih sebenarnya perbedaan dari lip creamnya OMG yang Matte Kiss Lip Cream yang lama dengan yang versi baru yang sudah direformulasi dengan namanya Matte Last Lip Cream? Karena memang kalau aku rasa-rasain sih di bibir rasanya agak beda ya. Secara dari packagingnya pun udah kelihatan beda ya di sini. So pastinya aku bakal kupas tuntas di videoku kali ini perkembangannya kayak gimana. Mulai versi OMG yang lama sampai yang terbarunya. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga seperti apa? Pasti yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan senang banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan kalau dari package boxnya, pastinya aku udah nggak bisa bandingkan karena yang lama udah nggak ada. Tapi seingat aku tuh dulu dia kayak ada lubangnya gitu loh. Nanti kalau masih ada contohnya akan aku kasih tunjuk aja. Tetapi kalau yang sekarang tuh menurut aku kayak lebih pada umumnya lip cream gitu. Jadi kayak lebih slim juga, tapi desainnya juga lumayan elegan. Perpaduan warna merah dan juga hitam. Untuk detailnya aku udah pernah review lengkap ya. Jadi kalau kalian pengen tahu detail packaging dan lain-lain, bisa cek aja di video-video aku sebelum ini. Atau nanti akan aku taruh linknya di kolom deskripsi. Sekarang ngomongin dari segi package dalamnya nih. Mulai dari yang versi lama dibandingkan dengan yang Coffee Edition ataupun Socialite, itu tuh dia sama-sama bentuknya silinder. Udah gitu tutupnya aja nih yang beda-beda ya dari warnanya. Dan sekarang untuk yang sudah direformulasi, ini jadi beda gitu bentukannya. Jadi dia nggak pure silinder, tapi kayak agak segi 6 gitu. Aku akan kasih tunjuk aja detailnya ya. Walaupun untuk di bawahnya sama-sama glossy bening, kita bisa lihat untuk shade warnanya. Yang membedakan hanyalah di bagian tutupnya. Tutupnya sendiri untuk yang baru dia kayak warna-warna merah percampuran hitam seperti ini. So, kalau aku sendiri sih baik yang package lama ataupun yang baru itu sama-sama nggak masalah menurut aku. Hanya aja sih yang baru tuh dibuat kayak kesannya lebih mewah gitu ya dari segi package-nya. Terus kemarin aku beli tuh satu series yang Coffee Edition, aku beli bundle setnya karena memang yang Coffee Edition menurut aku itu wanginya lebih enak. Teksturnya juga sudah lumayan improve daripada yang pertama ya. Dan sekarang aku akan bandingkan satu per satu nih untuk 3 shade warnanya. Mulai dari warna yang paling aku favoritkan dari series Coffee Edition adalah 13 Latte. Ya, karena memang warna nude pinkisnya tuh cantik banget. Pasti buat kalian pecinta warna nude pink udah punya ya. Dan sekarang aku akan bandingkan dulu dari segi aplikatornya nih. Aplikatornya menurut aku untuk keduanya sama ya, kayak ada sisi miring di bagian ujungnya. Udah gitu cukup lancip, presisi, kayak nggak ada perubahan yang berarti. Dan ini tuh nggak masalah banget. Karena memang untuk aplikator jenis yang seperti ini aku suka. Biasanya akan ngebantu bener-bener membingkai bibir karena memang ada kayak sisi miringnya dan ujungnya juga lancip. Sekarang lanjut ke wanginya. Memang aku penasaran banget untuk wangi coffee-nya tuh masih sama atau enggak, karena untuk yang versi dulunya tuh enak. Nih, untuk yang versi baru tuh yes, masih dengan wangi kopi, tapi untuk yang latte ini ada sedikit percampuran vanilla, jadi kayak ada susunya gitu. Dan kalau dibandingkan yang lama, ya sama banget. Jadi nggak ada perubahan ya dari segi formulasi wanginya. Sekarang langsung kita akan lihat aja dari warnanya nih. Ini yang paling membuat aku penasaran sih. Langsung aja sekarang akan aku swatch di bibir aku. Seperti biasa pakai separuh-separuh biar kelihatan ya perbedaannya seperti apa. Yang pertama ini aku pakai 13 latte dari OMG Coffee Edition versi lama dulu ya. Dari segi teksturnya dia ini creamy lembab. Sebenarnya kalian bisa langsung lihat ya di situ. Dan pigmented banget. Untuk warnanya lebih ke warna-warna nude pinkish brown yang agak terang gitu, cantik banget. Itulah kenapa ini tadi jadi salah satu warna favorit aku ya. Dan sekarang masuk di sisi kanan bibir, aku akan menggunakan 13 latte versi baru yang sudah direformulasi. Wow, satu kali swipe kalian udah langsung lihat kan di situ. Kalau dia itu lebih lembab dibandingkan yang tadi, kayak rasanya tuh basah banget di bibir. Dan juga pigmentasinya sih nggak usah diragukan. Selain memang teksturnya selembut itu, pigmented ya, bisa cover seluruh permukaan bibir aku. Karena memang untuk yang versi baru ini kenapa lebih lembab, ada kandungan vitamin E dan juga ceramide-nya. Untuk yang lama aku agak lupa, tapi sepertinya belum ada ceramide sih. Jadi kayak lebih menghidrasi gitu ya rasanya di bibir. Tapi kok kalau aku lihat ini sepertinya warnanya agak sedikit beda nggak sih? Coba aku akan tunggu sampai ngeset dulu. Oke, ini setelah udah ngeset ya, aku akan bandingkan aja di bibir.
Bisa dibilang sih ini sama-sama nude pink ya, tapi kok aku merasa untuk yang latte versi lama itu sedikit lebih pink gitu. Yang versi barunya tuh jatuhnya lebih soft. Tuh kalian langsung lihat aja ya perbedaannya kayak gimana, coba komen-komen. Karena menurut aku sendiri sedikit beda, walaupun nih setelah udah ngeset oksidasi kayak gini tuh nggak terlalu yang kelihatan banget gitu bedanya. Apalagi kalau misalnya dipakai dari jauh kayak gini sama-sama cucok ya. Pas banget kalau kalian pengen tampilan warna-warna nude pink untuk natural sehari-hari. Selain dipakai sendiri, warna-warna kayak gini juga bisa banget nih dijadikan base ombre. Sekarang aku akan bandingkan finishnya setelah udah sama-sama ngeset matte seperti ini di bibir waktu aku katupkan. Sebenarnya bisa dibilang dua-duanya sama-sama ringan ya. Tapi aku merasa untuk yang versi lama tuh kayak lebih ringan, sedangkan yang versi baru menurut aku kayak lebih berasa lembab gitu. Ringan dan lembab. Kelembabannya tuh lebih kerasa waktu ditempelin bibirnya. Tapi kalau dari segi transfernya aku coba cium di tangan aku, yes, dua-duanya transfer proof ya. Sekarang masuk ke shade kedua, ini warna favorit urutan kedua versi aku ya, yaitu 14 Cappuccino. Seperti yang tadi, ini aku bawain dulu, aromanya sih masih sama juga, sama-sama kayak kopi cappuccino gitu, nggak terlalu manis kalau yang ini. Udah gitu sekarang dari segi teksturnya. Di sisi kiri bibir aku akan mengaplikasikan ini 14 Cappuccino versi yang lama dulu ya. Teksturnya tuh sebenarnya juga dia tuh lembab, tapi lama-lama dia akan cepet gitu ngeset matte-nya. Dengan hint warna yang memang cakep kayak warna-warna orange brown gitu, tapi masih dominannya ke orange ya. Itulah kenapa ini banyak banget dari kalian yang suka, karena memang soft dan bisa wearable, cocok di semua skin tone. Sekarang untuk shade 14 Cappuccino versi baru nih. Dari segi tekstur yang membedakan sebenarnya ini di awal tuh kayak lebih tebel, tapi kayak lebih lembut gitu. Jadi rasanya itu semacam kayak lip mousse gitu di bibir. Dan bener-bener gak pakai effort, satu kali celup sudah bisa mengcover, itu pun masih ada sisanya nih di aplikator. Tapi untuk warna kedua ini, menurut aku ini kok agak lebih gelap yang versi baru nggak sih? Dua warna yang ternyata walaupun sama-sama nih shade-nya, tapi ada perbedaan. Cuman sabar dulu, aku akan tunggu sampai bener-bener ngeset. Dan ini setelah udah ngeset di bibir aku akan bandingkan lagi ya. Bisa dibilang sih setelah udah oksidasi sebenarnya nggak kelihatan yang beda banget. Tapi tetap sih yang bagian versi baru 14 Cappuccino dia tuh kayak lebih coklat nggak sih dibandingkan cappuccino yang versi lama. Jadi untuk yang baru itu kelihatan lebih bold. Sayang banget ya, padahal reformulasi yang baru ini bener-bener udah senyaman itu di bibir. Tapi ternyata untuk shade cappuccino ini lumayan kelihatan ya perbedaannya. Seperti ini dipakai di bibir aku, dari kejauhan aja menurut aku kelihatan kalau sedikit beda. Walaupun sih untuk perpaduan warnanya sama, dia masih di orange brown, dan setelah udah ngeset juga sama-sama transfer proof. Dan sekarang untuk shade ketiga nih, 15 espresso bakal aku bandingkan juga. Dari segi wanginya sih ini hampir sama yang cappuccino. Tapi untuk yang versi lama si shade espresso ini udah gak terlalu kecium gitu wanginya. Dan sekarang langsung akan aku aplikasikan aja di bibir. Yang pertama ini 15 espresso di versi lama. Hint warnanya ini juga banyak yang suka ya, karena dia kayak warna-warna merah kecoklatan yang lumayan deep gitu loh. Kayak merah-merah kopi yang memang cocok banget kalau misalnya buat daleman ombre. Dan dari segi teksturnya ini yang membedakan, yang lama itu lebih ke creamy liquid, jadi yang dia nanti udah jelas ngesetnya matte. Sedangkan kalau aku perhatikan ini yang versi baru, dia itu creamy, tapi creamnya tuh lebih buttery dan lebih smooth gitu. Arahnya lebih ke lip mousse dan agak powdery. Jadi setelah udah ngeset seperti ini di bibir, pas dikatupkan untuk shade 15 espresso, ternyata yang versi lama tuh agak sedikit ngiket gitu di bibir. Jadi dia kerasa lebih kering gitu dibandingkan shade espresso yang baru. Udah gitu dari segi warnanya, nih setelah udah ngeset, menurut aku ini warna yang paling mirip sih dari ketiganya tadi, karena sama-sama merah kecoklatan. Walaupun kalau misalnya kalian perhatikan banget yang bagian espresso lama tuh sedikit lebih gelap. Cuman kalau misalnya dilihat dari jauh tuh nggak kelihatan gitu sih untuk perbedaannya. Sama-sama warna merah kecoklatan deep yang kelihatan elegan gitu ya. Bisa cocok untuk acara-acara formal ataupun dinner gitu ya di malam hari. Terus selain yang coffee edition, aku juga beli yang seri socialite editionnya. Tapi setahu aku waktu aku lihat di official store yang reformulasi baru tuh adanya shade 18 look. Kebetulan banget ini salah satu warna favorit aku ya, langsung akan aku swipe aja.
Pas dipakai di bibir aku nih di sisi kiri untuk 18 look yang versi lama ya. Kenapa ini aku suka? Karena dia ini sebenarnya nude peachy brown, jadi lebih soft daripada yang cappuccino yang dominasinya masih ke peach. Ditambah lagi ini adalah dupe warnanya Maybelline Super Stay Matte Ink Coffee Edition di shade 260 Hazelnut Hypnotizer. Dan aku baru nemu satu warna ini, kebayangkan. Dan sekarang aku deg-degan nih untuk yang versi baru, semoga aja mirip di shade 18 look. Langsung aja akan aku pakai di bibir dengan tekstur yang masih super lembut ya. Ternyata kalau aku perhatikan, ini warnanya mirip ya untuk keduanya. Sama-sama nude peachy brown yang cantik banget, kayak masih soft gitu. Kayak gini penampakannya setelah udah ngeset di bibir aku. Untuk yang socialite ini, waktu aku katupkan bibirnya, ternyata kerasa kalau sedikit lebih lengket gitu dibandingkan yang versi barunya ya. Jadi jelas lebih nyaman si versi baru karena dia tuh finishnya lebih ke powdery matte. Seperti ini hasilnya dipakai di bibir aku, salah satu referensi warna. Buat kalian yang suka warna-warna nude peachy brown yang kalem, cantik banget, dipakai sendiri juga nggak bakal kepucetan. Ada yang udah punya juga? Terus yang terakhir sekarang aku akan bandingkan kayak gimana sih bedanya dengan versi yang lebih lama lagi, yaitu OMG Matte Kiss Lip Cream yang versi pertama. Nih yang kayak gini tutupnya warna hitam, ini sebenarnya yang pertama kali muncul ya. Ini aku masih punya shade yang 11 Bumble. Tapi untuk yang versi barunya tuh kemarin aku lupa mau beli, jadi aku akan bandingkan aja dengan versi baru tapi beda warna ya. Jadi untuk shade yang Bumble ini kalau aku aplikasikan di sisi kiri bibir aku, ini teksturnya hampir mirip yang Socialite Edition ya. Jadi kayak creaminya tuh agak lebih lengket gitu di awal pakai seperti ini. Dan kalau aku lihat ini hint warnanya juga cakep ya, kayak warna-warna orange peach gitu. Sekarang kan aku bandingkan sama yang OMG Matte Lash Lip Cream di shade-nya 26 Extra. Oke, setelah aku bandingkan teksturnya udah pasti jauh ya. Ini jauh lebih smooth, buttery, lembut, pigmented juga. Dan waktu udah ngeset di bibir aku, waktu dikatupkan, itu kayak bener-bener kerasa kalau yang bagian si Bumble ini tuh kayak sedikit ngiket dan agak kering gitu. Itulah kenapa yang versi lama dulu memang banyak yang mengeluhkan kalau kering di bibir. Walaupun kalau di bibir aku sendiri, karena memang aku selalu menggunakan lip balm ya, itu rasanya bukan kering yang sampai ngelopek-ngelopek, tapi berasa kering aja gitu setelah dipakai lama. Cuman untuk yang versi baru ini jauh sih menurut aku. Dari segi tekstur awalnya aja udah kelihatan creamy, lembut, dan setelah dipakai lama tidak membuat bibir aku kering, karena kemarin aku udah sempat review lengkap juga ya. So itu tadi perbandingan OMG Lip Cream dari yang versi lama, Coffee, Socialite, sampai yang reformulasi baru. Dan kesimpulan akhirnya untuk OMG yang Matte Lash Lip Cream ini dengan reformulasi baru menurut aku jauh lebih nyaman, karena memang dia udah ada kandungan seramnya dan juga vitamin E nya, jadi kayak lebih menghidrasi gitu di bibir. So bisa aku rekomendasikan kalau kalian cari lip matte dengan tekstur yang masih nyaman di bibir, pigmented, nggak membuat kering, dan pastinya harganya masih terjangkau. Buat kalian mungkin yang masih penasaran sama perbandingan tes ketahanannya kayak gimana versi lama dan versi baru, nanti bakal aku taruh di akhir video, so pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan setelah lihat review lengkapnya dari aku, kira-kira kalian tertarik nggak buat nyobain OMG Matte Lash Lip Cream ini? Atau mungkin kalian udah cobain, bisa komen-komen di bawah biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini aku udah selesai makan ya. Seperti ini kondisi di bibir aku, kelihatan udah beda warnanya, dan pas di zoom, bener dong, ternyata keduanya hilang di bagian tengah bibirnya. Ini baik yang Matte Lash Lip Cream ataupun Kiss Matte Lip Cream, karena memang keduanya ini menurut aku walaupun finishnya matte,
kurang awet untuk makan makanan berminyak. Tapi menurut aku untuk yang versi baru wajar ya, karena memang matte-nya di sini masih berasa yang lembab gitu. So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja, kalian cari lip cream yang seperti apa.